Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ali Firdaus, SPDI, MPDI. Di sini saya akan mengusung tema fungsi dan tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suci Auliana Aji dengan NIM 203230075, kelas 3C Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, di sini sudah dipaparkan materi apa saja yang akan saya bahas dalam video ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Subagio Atmodiwiryo, manajemen pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam konteks pendidikan. H.A.R. Tiller mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai mobilisasi semua sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Selain itu, menurut Purwanto, manajemen pendidikan melibatkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pengelolaan operasional di lembaga pendidikan. Nah, gambar yang tertera di sebelah itu adalah foto dari Bapak Subagio Atmodiwiryo. Untuk yang selanjutnya, di sini ada fungsi, tujuan, dan peran. Yang pertama itu tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu ada perencanaan. Dalam perencanaan ini menetapkan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai apa yang sudah direncanakan. Selanjutnya ada pengorganisasian. Dalam pengorganisasian mengatur sumber daya dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga ada pelaksanaan. Melaksanakan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada pengendalian, mengawasi dan mengevaluasi proses untuk memastikan tujuan itu tercapai. Nah, pembahasan selanjutnya ada tujuan manajemen tenaga kependidikan. Tujuannya itu ada beberapa poin. Yang pertama, memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas karyawan. Selanjutnya, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem kerja yang efisien. Dan pembahasan terakhir di slide ini yaitu mengenai peran tenaga kependidikan. Yang pertama itu administrasi. Sekolah mengelola administrasi dan logistik untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan potensi staf. Dan yang terakhir itu koordinasi kegiatan, mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler dan acara sekolah untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Di sini ada peran pendidik. Jadi, bukan hanya tenaga pendidik yang memiliki peran, tetapi pendidik juga memiliki peran. Yang pertama itu, pengembangan kurikulum. Pendidik berperan dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kedua, pembelajaran yang efektif. Pendidik menerapkan metode pengajaran yang inovatif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan penilaian. Pendidik juga melakukan penilaian terhadap kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuannya. Tujuan yang pertama itu mengenai tujuan manajemen pendidik. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Yang kedua, menjamin ketersediaan sumber daya. Memastikan semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Dan yang ketiga, mendorong inovasi, mengembangkan metode pengajaran baru yang menarik bagi siswa. Tujuan yang selanjutnya itu tujuan manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama, meningkatkan kinerja staf, menerapkan sistem evaluasi kinerja yang transparan. Dan yang kedua, retensi tenaga kerja, yakni menciptakan program kesejahteraan untuk mempertahankan tenaga kependidikan yang berkualitas. Dan tujuan manajemen tenaga kependidikan yang terakhir itu membangun kerjasama tim, mendorong kolaborasi antar staf untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi manajemen pendidikan yang efektif. Yang pertama itu meliputi penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, partisipasi stakeholder. Melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme, yaitu mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas yaitu manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Dengan memahami fungsi dan tujuan masing-masing, lembaga pendidikan dapat lebih efektif dalam mencapai visi dan misinya. Sekian pembahasan materi dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Ingat, cinta itu seperti presentasi, kadang membingungkan, tapi tetap harus disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.